Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan Bang MWN ya. Pada video kali ini saya ingin menyoroti tentang apa yang disebut dalam bahasa hukum adalah equality before the law, yaitu adalah sebuah kesamaan ya tiap warga negara di depan hukum ya. Ini sering sekali ya kita dengar istilah-istilah equality before the law ini ya, yakni kesamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Mengapa saya ingin membahas tentang hal ini ya? Karena saya nih sebagai jurnalis ya sering sekali mendapatkan WA, telepon atau bahkan sharing-sharing ya dari wali santri, baik yang wali santri Mahat Al-Zaitun ya, yang saya maksud, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Jawa Tengah dan di Banten. Intinya wali santri yang pernah membuat laporan ya ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini ada yang lapor ke Mabes Polri, ada juga yang lapor ke Polda DIY, lapor ke Polda Jateng dan Polda Banten ya. Siapa yang dilaporkan? Yaitu Ken Setiawan dan Heri Pras ya. Ken Setiawan dilaporkan oleh wali santri Mahat Al-Zaitun, yaitu terkait dengan ujaran kebencian, fitnah ya kepada para wali santri atas statementnya, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Mahat Al-Zaitun membolehkan santrinya berzina asalkan mau membayar denda, atau dalam bahasa Arabnya adalah kifarat ya, dalam bahasa syariat Islamnya adalah kifarat. Tentu saja ini adalah sebuah tudingan yang sungguh serius dan sangat memukul, sangat menyakiti hati seluruh wali santri Mahat Al-Zaitun. Yang tidak hanya wali santri saja, tentu saja santri-santri yang hari ini sedang belajar di Mahat Al-Zaitun pun merasa terpukul, merasa terhina, merasa difitnah oleh ungkapan Ken Setiawan yang berkali-kali dilontarkan di media massa. Yang tentu saja dalam hal ini media massa yang mewawancarinya pun, dalam hal ini TV One, tidak mengedepankan prinsip cover both side, yang seharusnya selaku media ya itu harus mengedepankan objektivitas sebuah informasi ataupun keseimbangan informasi atau cover both side tadi. Seperti apa pemberitaan yang objektivitas tersebut? Seharusnya ketika mendapatkan informasi bahwa di Al-Zaitun itu dibolehkan berzina santri-santrinya, seharusnya ada
upaya untuk memverifikasi hal itu kepada pihak Al Zaitun. Tetapi itu tidak dilakukan oleh TV One. Yang ada terus membuat judul-judul, tagline-tagline ya, memframing secara terus-menerus ya, diulang-diulang video itu ya. Ini ada apa gitu ya? Kalau bukan framing, apa? Karena memang tidak ada upaya untuk memverifikasi hal ini gitu. Padahal bisa saja itu dilakukan. Artinya informasi itu tidak boleh tayang terlebih dahulu ketika itu belum terverifikasi. Namun kita bisa lihat di dalam judul-judul videonya itu sangat masif ya. Judul-judul seperti itu. Ada lagi pengakuan Ken Setiawan bahwa kami pernah mengantarkan 15 orang santri untuk berdugem. Kalau kita pikir secara logika, secara akal sehat saja ya, katakanlah Ken Setiawan ini kan muslim gitu kan ya. Sebagai muslim itu kan mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Perbuatan katakanlah dugem itu ada perbuatan yang munkar, yang seharusnya sebagai muslim ketika dia mempunyai kekuatan untuk menghalangi kemunkaran harus dilakukan oleh seorang Ken Setiawan. Tapi dengan bangganya dia mengatakan saya pernah mengantarkan. Ini harus dipikir ya, mengantarkan. Oh berarti Ken Setiawan itu ya membiarkan, sebagai muslim dia tidak bertanggung jawab sebagai atas keislamannya itu gitu. Ini dilihat dari kacamata agama gitu ya. Kalau dilihat dari kacamata hukum negara juga bukan seorang warga negara yang baik. Karena sebagai orang warga negara yang baik, ketika melihat sebuah keburukan ya atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, ya tentu saja itu kan melanggar hukum dong. Jadi santri pergi ke tempat dugem, ya berarti kan dugem itu kan berarti ada zat adiktif ya yang diminum oleh santri itu, yang tentu saja zat adiktif itu dilarang oleh negara dalam undang-undang psikotropika atau narkoba. Nah, ini semestinya jeli nih ya aparat kepolisian yang saya hormati ya. Coba pikirkanlah perasaan Sivitas Akademika Mahat Al Zaitun dalam hal ini. Bagaimana Al Zaitun di framing ya sebagai pondok pesantren yang melegalkan, membolehkan santrinya untuk berzina. Ini tuduhan serius. Dan ini adalah penghinaan terhadap seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Karena Al Zaitun adalah merupakan pesantren. Oleh karena itu, wali santri sudah mengambil langkah yang tepat. Wali santri sudah mengambil tindakan yang sangat tepat dengan melaporkan Ken Setiawan. Harapannya adalah tuduhan Ken Setiawan ini harus dibuktikan oleh Ken Setiawan. Ketika Ken Setiawan tidak mampu membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mahat Al Zaitun, maka disitulah dia terkena delik pidana
yaitu menyebarkan berita bohong, membuat fitnah, ujaran kebencian, dan undang-undang ITE yang ini menimbulkan keonaran, menimbulkan protes besar-besaran. Ya karena ketika umat Islam gitu ya, katakanlah umat Islam lah ya, yang berontak ini kan berarti umat Islam. Kok ada pesantren yang membolehkan santrinya untuk berzina? Dan itu dimuat, diberitakan oleh media nasional. Berarti kan artinya diberikan sebuah legacy oleh media. Dan ini media bukan media kecil gitu ya, media besar yang ditonton jutaan orang. Jadi wajar ketika ada demo yang ingin menutup Al-Zaitun, ingin membubarkan Al-Zaitun. Apa pemicunya gitu? Jadi, jangan hanya dilihat masyarakat atau umat Islam, aliansi santri lah, forum Indramayu lah gitu kan, ingin menutup Al-Zaitun. Ya karena framing itu, karena sebuah framing yang menyudutkan Al-Zaitun. Seharusnya kalau negara ini, pemerintah ini ingin melindungi segenap rakyatnya sesuai dengan undang-undang dasar kita ya. Coba kita belajar ya tentang apa sih tujuan kita dalam bernegara ya. Jadi hari ini kita adalah sebagai bangsa yang mempunyai kesepakatan bersama ya, yaitu dalam sebuah, artinya kita untuk berada dalam sebuah ikatan, yaitu ikatan kebangsaan atau nation state ya. Artinya kita hari ini berada atau diatur oleh negara. Semua sepakat itu ya. Lalu apa sih tujuan daripada bernegara itu sendiri? Ini tentu harus kita pahami bersama. Di dalam rangka kita semua mencapai yang namanya kesejahteraan umum. Untuk apa bernegara? Kalau kita sebagai warga negaranya tidak merasakan kesejahteraan dan keadilan tentunya, kan seperti itu ya. Baik, dalam sebetulnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan didirikannya negara Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi keberadaan negara itu untuk melindungi segenap warga negaranya, segenap bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara ini punya hak ya untuk dilindungi oleh negara. Apa yang dilindungi? Hak-hak kita sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara? Mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Kan itu yang secara umum ya. Maka dalam hal ini ketika laporan wali santri tidak diproses atau yang jelas hingga saat ini ya, hari ini adalah tanggal 1
tanggal 31 Juli ya 2023. Sedangkan laporan wali santri itu ada ya yang dari tanggal 15 atau 16 Juni ya, berarti sudah hampir 1 bulan lebih ya laporan wali santri. Sampai saat ini seorang terlapor atau si terlapor ya, si Ken Setiawan ini belum juga dimintai keterangan, belum dipanggil. Padahal tindakannya itu sudah sangat meresahkan, sangat menyakiti dan merugikan Sivitas Al-Zaitun. Santri yang masih belajar tentu menanggung malu. Alumni-alumni tentu menanggung malu. Wali santri ya sangat malu dan akan menjadi sasaran tembak masyarakat di mana mereka tinggal, di mana mereka bekerja, di mana mereka kuliah. Itu real gitu ya. Ketika orang tahu bahwa ini ada alumni Al-Zaitun, ini adalah wali santri Al-Zaitun, maka akan pertanyaan yang paling ringan itu pasti akan, ya masih bagus kalau bertanya yang sopan, ya kan? Kamu sekolah anaknya di Zaitun ya? Bener gak sih itu? Boleh jinah di sono? Itu kan sakit sekali gitu. Itu kan sangat menyakitkan gitu. Ya. Berarti si Ken Setiawan ini dengan pernyataannya telah melakukan sebuah kejahatan informasi, telah melakukan sebuah penyiksaan secara psikis terhadap seluruh wali santri, terhadap seluruh alumni, terhadap seluruh santriwan santriwati Mahat Al-Zaitun. Kan seperti itu. Nah, dalam hal ini seharusnya negara melakukan kewajibannya dengan melindungi segenap warga negaranya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kan seperti itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Yang kedua barulah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Luar biasa ya sebetulnya tujuan kita bernegara ini sangatlah mulia gitu. Mulia sekali. Jika ini dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyelenggara negara, tentu Al-Zaitun tidak akan dijadikan objek fitnah. Al-Zaitun tidak akan dijadikan sebagai target isu. Al-Zaitun tidak akan dijadikan sebagai objek bully. Mengapa? Karena Al-Zaitun secara nyata sudah dan sedang, bukan sudah lah ya, sedang melaksanakan atau mempraktekkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya bacakan. Coba kita pahami ya. Apa yang dilakukan hari ini oleh Al-Zaitun ya? Dengan melakukan perlawanan terhadap fitnah yang ada,
dengan melaporkan Anwar Abbas, menggugat Anwar Abbas ke pengadilan atas pernyataannya yang sungguh memalukan hanya berdasarkan video TikTok gitu kan, untuk melindungi santri-santriwatinya dari sebuah tuduhan yang keji terhadap pimpinannya. Maka dalam hal ini kuasa hukumnya menggugat Anwar Abbas itu dalam rangka melindungi itu, ya kan, segenap bangsa atau segenap sivitasnya. Bahkan menggugat juga nanti Ridwan Kamil, melaporkan juga yang namanya Ken Setiawan, itu dalam rangka melindungi yang seharusnya ini dilakukan oleh negara, ya. Kemudian yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, bisa kita lihat bahwa pesantren Az-Zaitun adalah pesantren yang mandiri secara ekonomi. Bahkan kalau kita meminjam istilahnya Ibu Koni Rahakundini saat kunjungan ke Az-Zaitun, Ibu Koni mengatakan bahwa pesantren Az-Zaitun itu seperti kota di Israel, ya, kibut gitu ya. Jadi saya itu kok sukanya membuat kibut-kibut gitu ya. Ada kota-kota yang mandiri seperti di Israel. Ternyata Israel yang Yahudi itu, yang kita hujat itu ternyata membuat sebuah konsep kehidupan yang sangat baik di situ, ya. Yaitu membuat kota-kota yang mandiri, yang jadi sebuah kota yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Itulah Az-Zaitun hari ini. Untuk menghidupi 11.000 sivitasnya, Az-Zaitun punya sawah untuk menanam padi, punya perkebunan, ya, misalnya ada kebun pisang, ada buah naga, ada juga duren di sana, ada nanas, ya kan, itu seperti itu. Kemudian ada perikanan juga, ikan tawar mereka buat. Kemudian ada lagi peternakannya seperti ayam, ya, disiapkan sendiri, beternak sendiri, sapi, kambing. Jadi apa yang dibutuhkan oleh sivitas Masjid Az-Zaitun itu dicukupi oleh Az-Zaitun sendiri. Ini kan sebuah kemandirian gitu. Mengapa demikian? Menurut saya Az-Zaitun karena kami adalah sekolah swasta, di mana sekolah swasta itu tidak dibiayai oleh APBN. Jadi harus mandiri gitu, harus bisa mencukupi diri sendiri. Bahkan setiap santrinya itu diarahkan untuk supaya bagaimana mereka setelah keluar dari pesantren itu mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur. Jadi tidak hanya manusia-manusia yang mengerti tentang agama, tentang Al-Quran, namun juga mengerti bagaimana caranya mengelola alam semesta, seperti itu, ya. Jadi kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh Masjid Az-Zaitun adalah di dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Maka di sana juga dibuat yang namanya koperasi, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Sudah jelas Az-Zaitun adalah lembaga pendidikan yang tentu saja dalam hal ini Az-Zaitun, ya, didirikan berdasarkan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, di mana
Pondok pesantren adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan ya yang berfungsi untuk tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tugas negara. Untuk itulah kita bernegara. Namun peran ini diambil oleh Mat Al-Zaitun di dalam rangka membantu pemerintah, membantu negara. Lagi-lagi, apakah fair ketika negara ini justru mencurigai para pengurus Mat Al-Zaitun sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, misalnya kan, seperti yang dirilis oleh Profesor Mahfud MD. Ya boleh sih, curiga boleh, ya kan, boleh-boleh saja. Tetapi ya bagaimanapun juga ya tetap dikedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah gitu kan. Karena gini logika ya, Syekh Al-Zaitun itu melaporkan keuangan Al-Zaitun ya, keuangan yayasan gitu, dari mulai kekayaan berupa aset, kemudian melaporkan pajak, melaporkan pengeluaran, melaporkan juga penerimaan dana bos, melaporkan juga penggunaannya. Menurut saya itu sebuah transparansi yang luar biasa yang dibangun oleh Al-Zaitun. Jadi kemungkinan untuk melakukan TPPU itu ya sangat tipis gitu loh. Walaupun ya itu adalah silahkan ya, hukum yang berjalan. Tetapi menjadi aneh aja gitu ya. Sementara ada salah satu organisasi yang dia menerima APBN, bantuan dana hibah dari APBN, bahkan dia juga menerima pendapatan dari labelisasi yang dilakukannya. Ada labelisasi halal dulu ya sebelum diambil oleh Kemenak. Ada juga mereka memberikan label syariah, ada bank syariah segala macam ya. Itu uangnya kan pasti banyak tuh. Apakah itu dilaporkan secara transparan, penerimaannya berapa dan berapa juga untuk apa digunakannya? Bagaimana dengan yang 4 hal tadi? Apakah berperan di situ? Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Kemudian mewujudkan kesejahteraan umum, ya kan? Atau ikut melindungi segenap bangsa, gitu. Ya ini sangat penting ya, kita memahami tentang tujuan daripada bernegara itu sendiri. Jadi jelas peran dan fungsi Al-Zaitun adalah sebagai lembaga pendidikan untuk yang jelas membantu peran negara, peran pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah 20.000 lebih Al-Zaitun meluluskan santriwan dan santriwatinya. Dan sekali lagi, bukan sekali ya, saya sudah berkali-kali mengatakan, dari 20.000 lebih santri-santriwan yang lulusan Al-Zaitun ya, tidak ada satupun yang terlibat dalam terorisme, tidak ada satupun yang terlibat dalam mengajarkan aliran sesat, tidak ada satupun yang memiliki sikap intoleran
Ini perlu dicatat begitu. Maka ketika Al-Zaitun itu dituding pesantren yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dan sesat, ini seharusnya terbantahkan gitu ya. Jadi ada fakta terbalik yang bisa kita lihat. Ini namanya pembuktian terbalik gitu ya. Jadi ketika memang yaitu pembuktian terbaliknya itu seperti itu. Ayo kita buktikan gitu. Adakah santriwan, santriwati lulusan Ahmad Al-Zaitun yang terlibat dalam terorisme, yang terlibat dalam kegiatan intoleran, yang terlibat dalam menyebarkan ajaran sesat tadi? Kalau Ahmad Al-Zaitun sebagai lembaga pendidikan mengajarkan kesesatan, mengajarkan terorisme, sudah sangat pasti lulusannya akan menjadi salah satu pelakunya. Kan begitu. Tapi sampai hari ini kan tidak ada. Berarti kan mengada-ada itu. Ya. Jadi cukup clear lah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, oleh Bapak Hendro Priyono. Clear lah itu sudah. Orang yang, kalau kata menurut Hendro Priyono, orang yang menuduh Syekh Al-Zaitun adalah NII, itulah dia NII. Itu clear sebetulnya. Ya. Yang keempat, yang terakhir di sini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita dalam bernegara yang dirangkum dalam atau yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Luar biasa ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, ya. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah yang sedang digalakkan di Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu berperan aktif untuk menciptakan untuk menciptakan ketertiban dunia. Sebelum ketertiban dunia, maka Al-Zaitun ingin menciptakan sebuah ketertiban di Indonesia, yaitu berdasarkan ketertiban di Indonesia berdasarkan kemerdekaan. Merdeka itu artinya adalah bebas. Jadi ketertiban itu dapat diwujudkan apabila ada sebuah kemerdekaan, kebebasan bagi setiap individu. Kebebasan apa ini? Yaitu kebebasan di dalam melaksanakan keyakinannya. Kebebasan di dalam rangka menjalankan apa yang diyakininya gitu. Nah, ini yang sedang digalakkan di sana ya. Sehingga akan tercapai yang namanya perdamaian abadi. Jadi ketika kebebasan itu diberikan kepada setiap warga negara, maka akan terjadi sebuah ketertiban dan perdamaian. Sebenarnya itu yang sedang dikerjakan oleh Ahmad Al-Zaitun. Maka dalam setiap satu surah diundanglah seluruh tokoh agama dari berbagai macam agama, dari berbagai macam sekte, aliran, dan sebagainya, yaitu untuk menuju Indonesia yang tertib, damai, merdeka.
Maka di sana Assalamualaikum merdeka itu sapaannya ya bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim, Salam alaihim. Itu sapaan penghormatan dalam acara-acara pertemuan lintas agama. Seperti itu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan tentu saja besok ya, kalau tidak salah Syekh Abdul Salam Panji Gumilang itu dipanggil oleh Mabes Polri ya sebagai saksi. Mudah-mudahan polisi kita atau Polri itu memberikan atau melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum dengan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik ya dengan baik, dan tentu saja dengan tidak tunduk kepada tekanan kekuasaan, dengan tidak tunduk kepada tekanan publik ya, dan memperlakukan setiap warga negara itu sama di mata hukum, yaitu equality before the law, atau juga mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah ya. Jadi saya sangat percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian, adalah aparat penegak hukum yang profesional, yang tidak akan tunduk kepada tekanan kekuasaan maupun tekanan publik ya. Satu pesan dari saya bahwa tegakkanlah hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini tentunya ya, karena saya itu adalah dibidik dengan pasal 156A, pasal penistaan agama atau penodaan agama. Kami rakyat Indonesia berharap bahwa pasal penodaan agama ini jangan sampai justru menjadi alat atau hukum ya untuk mengkriminalisasi seseorang di dalam melaksanakan keyakinannya. Jadi sudah sangat jadi sering saya katakan bahwa sebenarnya yang hari ini berpolemik itu adalah MUI dan Al-Zaitun. Alangkah bijaknya apabila penyidik dalam hal ini meminta atau menjadikan saksi ahli atas pasal 156A ini di luar dari kedua pihak ini ya. Tidak dari Al-Zaitun, tidak juga dari MUI. Masih banyak kok cendekiawan muslim yang kapabilitasnya juga tidak diragukan tentang pemahaman agamanya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang benar-benar menghormati atau benar-benar menjadi pelindung bagi setiap warga negaranya, dan mampu memberikan kesejahteraan umum, mampu memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, serta mampu memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.